Allah itu tetap baik. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, Allah itu tetap baik. Puji nama Tuhan. Kalau saat sore hari ini kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Mari kita sama-sama akan bangkit berdiri. Kita akan pujikan lagu Sujud di Altarnya. Haleluya Yesus. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau saat sore hari ini kami mau bersyukur. Sebagaimana kami ada Tuhan. Kami rindu sujud di altar-Mu Tuhan. Membawa segala beban-beban kami Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu dari awal. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datang. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Amin. Dia ubah hidupku,
amin. Sesuatu terjadi saat datang katakan bersama-sama, sujud di altarnya. Haleluya, amin. Di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, dia ubah hidupku. Haleluya. Barui hatiku, katakan mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Bapa di sorga, kami sudah menaikkan pujian kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sudah hadir menjamah melawat setiap kami sore ini. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Berbicaralah kepada setiap kami umat-umat-Mu sore hari ini. Apa yang menjadi isi hati-Mu kepada setiap kami, nyatakanlah itu melalui kebenaran firman Allah. Kami percaya kebenaran firman-Mu yang dapat memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kami menjalani hidup ini, di dunia ini, banyak pergumulan persoalan dalam hidup ini. Tetapi kami percaya seperti firman-Mu berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu, sore hari ini kami membuka hati kami, menyediakan hati kami yang terbaik untuk firman Tuhan masuk di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu menguasai hati, pikiran, dan keseluruhan hidup kami, sehingga ketika kami berjalan di dunia ini, kami terus melibatkan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Dan kami percaya Engkau selalu menuntun kami, memberikan kekuatan, bahkan kami dibawa oleh Tuhan pada jalan kemenangannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman Tuhan, dan urapan kuasa Roh Kudus, nyatakan segala isi hati-Mu sore hari ini kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, saudara, sore hari ini kita tentunya bersyukur dan bersukacita selalu di dalam Tuhan. Ya, dalam situasi kondisi apapun kita masih diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah sore hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini saya akan berbicara, tema yang saya berikan adalah menghadirkan realisasi damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah keadaan seperti sekarang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tahu, saya tidak susah menjelaskan terlalu detail keadaan bangsa kita menghadapi pergumulan di tengah-tengah virus corona COVID-19. Tetapi yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah keadaan yang seperti sekarang, Tuhan mau kita merasakan damai sejahtera Tuhan. Bukan hanya merasakan, tapi kita pun harus membawa berita damai sejahtera.
kita akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat-alat membawa berita damai sejahtera. Tetapi sebelum kita membawa berita damai sejahtera, kita pun terlebih dahulu harus mengalami damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, damai sejahtera Tuhan akan dinyatakan kepada setiap orang-orang percaya yang mau datang berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan, lalu dia terima firman Tuhan seperti sekarang ini, taruh di dalam hati supaya firman Tuhan itu menjadi kekuatan di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Maka saya percaya di tengah-tengah keadaan seperti sekarang ini, saudara akan kuat, saudara tetap mengalami damai sejahtera Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, damai sejahtera itu saudara bisa tidak ada dalam kehidupan setiap kita, setiap manusia, setiap orang percaya tatkala kita menghadapi masalah pergumulan. Ketika kita tidak bisa menguasai diri ini, lalu kita seperti yang saya katakan kemarin, kita tidak menjadi tenang, kita kemerungsung, enggak ada damai sejahtera, enggak ada sukacita. Ya. Dan itu dialami oleh setiap manusia yang hidup. Dan keadaan sekarang pun mungkin saudara, dari beberapa banyak orang mengalami hal yang demikian. Ada ketakutan kemanapun mau pergi takut dan lain sebagainya, hilang damai sejahtera. Nah Tuhan mau dalam situasi kondisi apapun saya dan saudara tetap mengalami damai sejahtera Tuhan. Mari kita buka ayat yang pertama di dalam Yeremia pasal 28, ayat yang ke-8 sampai ke-9. Yeremia pasal 28 ayat 8 sampai 9. Baik, sudah mendapatkan semua? Saya akan membacakan ayat ini, saudara. Yeremia pasal 28 ayat 8 sampai 9. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu perhatikan digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti biasa untuk memudahkan mengingat khotbah saya, sore hari ini saya beri rumusan PDP. Ya. Singkatannya bukan pendeta pembantu atau pasien dalam pengawasan. Ya, bukan itu saudara singkatannya. Jadi untuk memudahkan saudara ya mengingat khotbah saya. Yang pertama saudara P, perbanyak belajar firman Allah. Dalam kehidupan kita saudara, kita sudah membaca di dalam firman Tuhan ini bahwa bicara tentang penyakit sampar, epidemik itu sudah dinubuatkan dari dahulu kala. Yeremia berkata di dalam ayat yang ke-8, nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau, ada nabi-nabi yang lain di situ. Dia berkata bahwa dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri. Perhatikan, banyak negeri, banyak negara, saudara. Dan terhadap kerajaan-kerajaan. Jadi di dunia ini ada banyak negara, ada banyak sistem seperti negara kita, ada presidennya, ada sistem kerajaan juga. Dan Alkitab sudah mencatat itu bahwa sudah dinubuatkan akan terjadi perang, malapetaka, penyakit sampar.
Nah, ayat yang ke-8 saudara, di dalam situasi yang dulu terjadi, ada perang, ada malapetaka, ada penyakit sampar, ternyata muncul nabi-nabi, perhatikan saudara, nabi-nabi yang bernubuat. Tantangan orang percaya bukan hanya menghadapi saudara COVID-19. Ternyata muncul ada banyak nubuatan-nubuatan pada zaman itu. Dan saudara lihat sekarang pun ada banyak yang bernubuat, hamba-hamba bernubuat. Tetapi yang Tuhan mau ajarkan kepada kita sore hari ini, baiklah ini fenomena terjadi di bangsa kita. Dan kita mendengar banyak juga nubuatan-nubuatan hamba-hamba Tuhan yang menubuatkan. Tidak masalah saudara. Justru di situ saya dan saudara harus belajar. Ketika mendengar satu nubuatan, apakah nubuatan ini benar berasal dari Tuhan atau tidak. Justru di tengah-tengah keadaan seperti ini, jemaat-jemaat Tuhan harus memperbanyak belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, sehingga jemaat-jemaat Tuhan tidak mudah diombang-ambingkan oleh banyak pengajaran, oleh banyak nubuatan yang akan banyak muncul saudara di akhir zaman ini. Sehingga saudara bisa melihat ada pertentangan di sana sini. Kalau saya melihat respon itu seperti saya katakan, itu biarlah respon itu terjadi di tengah-tengah COVID-19, ada banyak nubuatan-nubuatan, tidak masalah. Justru di sini kita harus belajar apakah nubuatan itu benar atau tidak. Dan Alkitab mencatat dalam ayat yang ke-9, perhatikan. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Ada banyak orang yang mengatasnamakan Tuhan, mendengar suara Tuhan, baik, okelah saudara. Tetapi yang saya mau ingatkan kepada jemaat-jemaat Tuhan adalah, firman Tuhan juga mengatakan, ujilah setiap roh. Nah di dalam ayat yang ke-9 berkata, kalau nubuatan itu engkau mendengar, mendatangkan damai sejahtera dalam hatimu, dalam pikiranmu saudara, itu tandanya salah satu saudara, mungkin dari Tuhan. Tapi belum tentu, karena firman Tuhan katakan, nanti dilihat dulu nubuatannya terjadi atau tidak. Ini Alkitab loh saudara yang mencatat. Baru ketahuan. Nubuatan yang dihadirkan oleh Tuhan adalah nubuatan yang membuat orang yang mendengarkan damai sejahtera, sukacita saudara. Dan itu pun Tuhan katakan di dalam ayat ini, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi pegangan saya dan saudara adalah Alkitab. Kalau saya secara pribadi meyakini bahwa nubuatan finish selesai, ada di mana? Di Alkitab. Kalau saudara membaca Alkitab, saudara banyak tahu nubuatan-nubuatan yang akan terjadi menjelang kedatangan Kristus. Cukuplah sudah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur. Dari satu sisi saya belajar dengan muncul nubuatan di mana ada malapetaka, ada perang, ada wabah seperti sekarang epidemik saudara. Karena itu sudah dinubuatkan. Maka jangan jadi orang-orang Kristen yang seperti saya katakan kagetan saudara. Gumunan ya. Kalau kaget, saudara jantungan saudara nanti ya. Jangan kaget saudara. Karena itu sudah ditulis. Nanti saudara akan lihat bangsa melawan bangsa. Ada peperangan. Ada malapetaka. Alkitab sudah menuliskan itu.
Tetapi ketika itu terjadi dibarengin saudara dengan munculnya banyak nubuatan-nubuatan. Perhatikan itu saudara. Jadi dulu sudah terjadi saudara. Sekarang terjadi lagi saudara. Saudara bisa lihat perkembangan di YouTube saudara. Maka saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mendengar firman Tuhan adalah baik. Banyak mendengar firman Tuhan baik. Tapi dengarlah firman Tuhan baik-baik saudara. Karena Alkitab mengingatkan kepada kita. Dengan adanya nubuatan-nubuatan firman Tuhan yang sudah tergenapi, adanya perang, adanya malapetaka, adanya penyakit sampar, di situ juga muncul nabi-nabi palsu yang memberikan nubuatan-nubuatan palsu. Dan maka P yang pertama, perbanyak belajar firman Tuhan. Kalau saudara banyak membaca firman Tuhan, saudara kuat dikuasai hati pikiran firman Tuhan, saudara tidak mudah percaya akan nubuatan yang terjadi. Dan saudara tahu firman Tuhan berkata, uji. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur di satu sisi, muncul. Bagaimana kita bisa tahu bahwa nabi itu yang menubuatkan itu benar kalau nubuatan itu sudah terjadi? Kalau tidak, lu buat. Bukan nubuatan dari Tuhan. Saya sangat percaya kalau nubuatan yang berasal dari Tuhan itu memberikan ketenangan, kedamaian. Ketika saya mendengar, waduh, betul. Tapi sekali lagi saya mau katakan, saya percaya bahwa nubuatan itu sudah selesai ada di dalam keseluruhan Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, di situ memuat rentetan peristiwa kejadian penciptaan manusia sampai akhirnya dunia. Pada kitab Wahyu itu sudah kita bisa melihat satu nubuatan demi nubuatan itu akan digenapi terus menerus. Yang harus kita lakukan adalah bahwa saya dan saudara harus mempersiapkan diri menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mau meningkatkan iman, kekuatan iman di dalam situasi kondisi apapun. Kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Karena orang-orang yang setia adalah orang-orang yang mau menerima mahkota kehidupan. Seperti tema gereja tahun ini, tetaplah setia. Saudara, perlu banyak belajar firman Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Itu salah satu bagian yang terpenting dalam keimanan kita. Jadi munculnya damai sejahtera, munculnya nubuatan, harus mendatangkan damai sejahtera. Bukan tambah mendatangkan ketakutan, saudara. Firman Tuhan diberitakan bukan untuk mendatangkan ketakutan. Firman Tuhan diberitakan untuk mengingatkan bahwa setiap orang-orang percaya harus saat ini sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Belajar banyak firman Allah, belajar banyak merenungkan firman Allah. Sehingga tidak mudah digoyangkan imannya, tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran yang banyak muncul sekarang, saudara. Tapi orang percaya itu yang memperbanyak belajar firman Allah, dia akan semakin dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, dibawa oleh Tuhan dan Roh Kudus untuk masuk di dalam kebenarannya, mengerti kebenaran firman Tuhan, mengerti kehendak Allah dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Nah, mengapa Allah sudah berbicara nubuatan itu kurang lebih 2000 tahun yang lalu? Tujuannya untuk apa? Lihat, perhatikan tujuannya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 2. Dua Tesalonika pasal 2 ayat 1 dan 2. Tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus
dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Nah saudara, ternyata dari zaman dulu saudara, ada orang-orang yang memberitakan, ya, wah hati-hati loh, ini Tuhan mau datang cepat. Lalu kejadian yang sekarang kalau saudara melihat, Tuhan mau datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Sudah terjadi kan saudara? Itu nabi palsu semua. Ya, kalau saya berkata nabi palsu memang tidak terjadi kan saudara? Tidak terjadi seperti Alkitab katakan. Nah dulu sudah ada saudara, tetapi saudara membuat orang takut saudara. Padahal berita firman Tuhan tidak membuat orang takut, tapi mempersiapkan diri gereja Tuhan menjadi gereja yang siap menanti kedatangan mempelai laki-laki Kristus itu. Dengan mempersiapkan diri kita beribadah sungguh-sungguh, membaca firman Tuhan, berdoa, beriman sungguh-sungguh, di dalam iman kekristenannya terus dijaga. Iman itu bisa kuat ketika ada pergumulan, persoalan, terus dilatih. Mempraktekkan iman yang sesungguhnya, firman yang sesungguhnya. Dan dari zaman dulu sudah dikatakan bahwa tentang kedatangan Kristus itu saudara memang sudah dekat. Tapi bukan membuat kita takut saudara. Justru di sini gereja orang percaya harus secara individu mempersiapkan diri masing-masing. Menjadi orang Kristen yang mempersiapkan iman individu untuk percaya sungguh-sungguh pada kebenaran firman Allah. Saya berkali-kali bilang kepada saudara, ya kan, bahwa iman itu tanggung jawab pribadi dengan Tuhan. Keyakinan itu bicara pribadi dengan Tuhan. Saya tidak ada hubungannya dengan orang tua saya, Bapak Gembala di tempat ini, papi saya. Papi saya mengajarkan firman Tuhan, kamu harus beriman sendiri. Enggak bisa ngikut imannya saudara. Enggak bisa. Saya harus belajar firman Tuhan dan mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan aku meyakini firman Tuhan. Mulai yakin, mulai percaya terus, dibangun terus. Bahwa realitas iman itu harus dibangun melalui proses kehidupan itu, ya pasti. Supaya kita tahu, supaya saya ngetes apakah iman saya itu betul-betul sungguh berpegang pada firman Tuhan atau tidak. Kan Alkitab bilang saudara, bangsa Israel mengalami satu kejadian dan Tuhan berkata, aku ingin lihat apakah engkau benar-benar memegang firman Tuhan atau tidak. Maka lewat kejadian ini saudara, Tuhan mau mengatakan begini, kalau engkau melihat tanda-tanda nubuatan yang sudah dinubuatkan kurang lebih 2000 tahun yang lalu, melalui nabi-nabi sebelum Yeremia, maka aku mengatakan tujuannya adalah supaya kamu kalau melihat itu terjadi, ayat yang kedua, jangan lekas bingung dan gelisah. Bukankah virus corona ini ya kan membuat gelisah, membuat resah? Iya kan saudara? Luar biasa, resah, gelisah. Tapi ketika saya balik membaca firman Tuhan, Daniel, aku sudah nubuatkan dulu bahwa akan terjadi di banyak negeri, banyak kerajaan, peperangan, malapetaka, penyakit sampar. Kenapa? Aku beritahu kepadamu, karena supaya ketika itu terjadi, kamu jangan lekas bingung. Kamu jangan gelisah. Hebat kan Alkitab? Maka dalam
dalam situasi kondisi apapun saudara, ya. Kita mau berkata, dalam kondisi apapun aku percaya, aku tidak bingung, aku tidak gelisah. Karena ketika aku bingung, ketika aku gelisah, hilanglah damai sejahtera Tuhan di dalam hidupku. Yang ada dikuasai oleh kebingungan, kegelisahan. Lihat saudara, di dalam Tesalonika ini berkata begini saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, ya, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadi saudara, ada nabi-nabi yang datang memberitakan firman Tuhan yang mengaku, ya kan, utusan dari Rasul Paulus, saudara. Tapi diingatkan oleh Rasul Paulus, hati-hati. Nah, yang pertama, perbanyak belajar firman Allah. Jadi yang belajar firman Tuhan, saudara, bukan hanya pendeta saja, saudara. Gembala saudara enggak. Saudara harus juga belajar firman Tuhan. Saudara harus baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bukankah itu yang Tuhan ajarkan, supaya merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Supaya hidupmu seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Dan masa-masa kekeringan pun engkau tidak mengalami kekeringan. Kenapa? Karena engkau merenungkan firman Allah siang dan malam. Saudara, maka yang harus dikembangkan adalah dengar berita firman Allah. Banyak orang men-sharekan berita-berita tentang COVID-19. Ramai sekali. Nah saudara, Kementerian Komunikasi dan Informatika per April tanggal 1 ya, 2020 itu mencatat ada 405 hoaks berita tentang COVID-19. Banyak disebarkan, membuat orang takut. Coba mulai sekarang sebarkan firman Allah. Amin saudara. Sebarkan berita tentang firman Allah yang mendatangkan kekuatan, yang mendatangkan damai sejahtera. Sebarkan itu. Stop berita-berita tentang COVID. Sudah terlalu banyak saudara. Dan faktanya membuat orang menjadi takut. Tidak tahu benar atau tidak. Berita yang kita lihat juga, ini sebuah rekayasa. Kita tidak akan pernah tahu. Tetapi percayalah, kalau saya dan saudara menerima berita dari sorga, menerima berita firman Tuhan itu yang membuat saya dan saudara dalam situasi kondisi apapun diingatkan seperti firman Tuhan. Itu sudah aku tulis 2000 tahun yang lalu tentang bagaimana negeri, bangsa, kerajaan akan mengalami perang, akan mengalami malapetaka, akan mengalami penyakit sampar. Sudah aku tulis. Lalu Tuhan berkata, kenapa aku beritahu kepadamu? Supaya kamu jangan lekas bingung dan gusar, saudara. Gelisah. Tidak ada damai sejahtera. Maka yang pertama, perbanyak baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Yang kedua, D. D adalah dia sumber damai sejahtera. Kalau saudara ingin mengalami damai sejahtera yang sejati, saudara harus datang kepada Tuhan. Saudara harus, seperti tadi saya katakan, banyak membaca firman Tuhan. Banyak berdoa, banyak menyembah kepada Tuhan. Mari kita lihat. Firman Tuhan berkata apa saudara? Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang kedua saudara, dia adalah sumber damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian,
Berbicara tentang kerajaan Allah itu bukan bicara sudah masalah berkat makanan minuman. Ada banyak orang datang kepada Tuhan tapi motivasinya keliru, saudara. Dia tidak terlebih dahulu datang mencari Allah, sumber yang memberi berkat itu, sudah. Tapi yang ada di pikirannya adalah kalau aku kerja pasti diberkati, pasti diberkati. Pada berkat itu, pada produknya Tuhan yang adalah berkat. Berkat, kekuatan, kesehatan itu produk-produknya Tuhan. Tapi mari kita mau beralih kepada fokus yang benar. Motivasi yang benar. Kalau saya datang kepada Tuhan, saya percaya saya sedang mencari Tuhan. Dan sistem kerajaan Allah itu sistem yang dibangun oleh Allah yang memunculkan sebuah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hiduplah dalam sistem kerajaan Allah. Di dunia ini, kerajaan punya sistem, pemerintahan punya sistem, saudara. Melalui Yesus Kristus kita masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Saya dan saudara ditebus oleh darah Kristus yang mahal, dibayar lunas. Saya dan saudara sudah masuk di dalam keluarga kerajaan Allah sebagai anak-anak kerajaan. Dan kita mau warisi kerajaan yang sudah disediakan oleh Allah di dalam kerajaan surga. Tujuan kita bukan di sini, saudara. Saudara sudah tahu pastinya. Tapi selama di sini kita berjuang, kita berusaha. Di sini di dunia ini ada banyak tangisan, kertak gigi, itu yang sudah dikatakan firman Tuhan. Tapi bukan berarti lalu kita hidup menyerah, tidak. Tuhan juga memberikan sebuah fasilitas yang luar biasa dalam kehidupan kita. Fasilitas sorga, di mana ketika engkau hidup dalam sistem kerajaan sorga, engkau ada di dalam sistem kebenaran firman Tuhan yang melahirkan damai sejahtera, yang melahirkan sukacita oleh pekerjaan firman dan Roh Kudus. Kerajaan adalah pemerintahan. Di bumi ini diciptakan sebagai teritorial baru. Dan sebuah pemerintahan kerajaan surga. Artinya begini, saudara. Kalau saudara dipanggil menjadi anak-anak kerajaan Allah, saudara sedang dihadirkan di dunia ini. Setelah saudara menerima damai sejahtera karena engkau hidup dalam sistem kerajaan Allah, engkau menerima kebenaran, engkau hidup di dalam damai sejahtera, engkau hidup di dalam sukacita, maka ketika engkau ada di dunia ini, engkau harus mempengaruhi banyak orang untuk juga menerima damai sejahtera. Nah, coba saudara perhatikan, kalau saudara melihat keadaan dunia ini, betul saya melihat fakta kenyataan betul. Tapi saya mau berbicara lain dari mereka. Oh ya, kami mengalami ini. Tetapi kami sangat percaya akan perlindungan Tuhan. Kami percaya firman Tuhan itu akan melahirkan ketenangan, kedamaian dalam hidup saya. Ketika saya pertama belajar banyak akan firman Tuhan. Dan yang kedua, ketika belajar banyak firman Tuhan, saya tahu bahwa sumber yang sejati adalah Tuhan. Saudara perhatikan, ada banyak orang yang mempunyai uang banyak sekarang juga mengalami ketakutan, kegelisahan, saudara. Enggak menyelamatkan uang itu, saudara. Maka dia harus berpikir sekarang, saya dan saudara berpikir, benar sumber yang sejati adalah kalau aku datang kepada Tuhan, memberikan hidupku sungguh-sungguh. Mungkin dulu aku jauh dari Tuhan, tapi sekarang aku sadar, aku membutuhkan Tuhan. Aku harus banyak datang beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa. Karena disitulah letak kekuatanku, disitulah aku akan mengalami impartasi damai sejahtera dari kerajaan Allah dan Roh Kudusnya yang diperintahkan oleh Tuhan ketika dia mau naik ke sorga. Dia memberikan roh penghibur kepada saya dan saudara yang memberikan sukacita itu. Dan itulah sukacita yang sejati.
Sukacita yang dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus, damai sejahtera yang dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus adalah damai sejahtera dan sukacita yang tidak lekang oleh waktu. Kekal, sejati, saudara. Tapi faktanya memang realitas menyatakan kita seringkali daging ini lemah. Kita, saya dan saudara sudah banyak menerima kebenaran firman Tuhan, sudah. Tapi saya dan saudara mungkin kurang menguatkan iman percayanya kepada firman Allah. Saya ingat Daud, waktu dia ada di dalam tekanan yang begitu luar biasa. Dia berkata, Daud memperkuat kepercayaannya kepada Allah. Nah, itu seringkali saya dan saudara gak lakukan, saudara. Harusnya saya dan saudara memperkuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Pahami Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang ada pada diri saudara yang adalah milik Tuhan tidak bisa mendatangkan damai, sukacita yang sejati. Tapi sumber damai yang sejati, sumber sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maka datanglah kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Baik yang di gereja ini, yang di rumah, terus juga beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, ada seorang yang bernama Hayden Robinson. Dia menulis buku Salt and Light. Dia berkata begini saudara, tidak akan ada damai di antara negara jika tidak ada damai di negara. Tidak ada damai dalam negara jika tidak ada damai dalam orang-orangnya. Tidak ada damai dalam orang-orang jika orang-orang tidak menyerahkan hidupnya kepada tangan si Raja Damai. Menarik saudara. Artinya sumber damai yang sejati adalah Kristus, ada Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang mencari damai. Ada orang mungkin memiliki toko namanya Damai Sejahtera. Tapi yang punya berantem terus, saudara. Sama aja, saudara. Tokonya harusnya toko pencitraan. Ya kan saudara? Karena saudara tokonya Damai Sejahtera, yang di dalam gak damai sejahtera. Perang terus saudara, ribut terus. Tapi tokonya namanya Damai Sejahtera. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kehilangan damai, karena sudah banyak mendengar berita yang menakutkan. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Mari kita mau perbanyak baca firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Saudara, jangan terus mendengar berita-berita yang membuat engkau takut. Banyak baca firman. Renungkan firman Tuhan. Yang kedua, yakinlah bahwa hanya Dia sumber damai sejahtera dalam hidupmu. Yang ketiga, saudara, lihat Yakobus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Yakobus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran, perhatikan, ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mendatangkan damai. Yang ketiga, saudara, penting kita hidup dalam kebenaran. Jadi yang pertama, saudara,
penting kita banyak belajar firman Tuhan. Yang kedua, D, dia sumber damai sejahtera yang ketiga dikunci. Pentingnya hidup saya dan saudara di dalam kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya begini saudara, saya dan saudara banyak sekali mendengar firman Tuhan, tapi pertanyaan dalam hidup pribadi adalah apakah saya hidup di dalam firman Tuhan itu? Itu kan pergumulan pribadi masing-masing. Apakah saya menghidupi firman Tuhan itu? Nah, kita yang tahu saudara, dalam konteks ya kan, bahwa dalam situasi kondisi apapun saya percaya bahwa ada damai sejahtera Tuhan. Tapi kenapa gak ada dalam diri saya? Apa yang salah? Oh, saya lalu berpikir, saya terlalu banyak mendengar berita-berita yang membuat saya takut. Akhirnya saya takut. Pikiran saya dikuasai oleh berita itu, takut. Sekarang saya mau banyak belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Lalu saudara, firman-Nya terus hidup. Turun damai sejahtera, ketenangan. Lalu kita mulai berkata, Tuhan, mulai sekarang saya mau belajar hidup di dalam kebenaran. Ketika saya dan saudara hidup di dalam kebenaran, maka saudara sesungguhnya sudah menerima hikmat Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, hikmat Tuhan itu dijelaskan di dalam ayat ini saudara, bahwa kalau orang yang hidup di dalam kebenaran memiliki hikmat Tuhan, maka dia murni, dia pendamai, dia peramah, dia penurut, dia penuh belas kasihan, mengeluarkan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Sesuatu yang baik semua keluar dalam diri orang itu. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi ketika saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang membuat saya punya hikmat ilahi, saya belajar menghidupi seperti ayat yang ke-17, supaya damai itu saudara murni, ya kan, peramah, penurut, hal-hal yang baik kita lakukan, jadi hidup kita ada damai. Yang kedua saudara, ketika saya memiliki damai, saya hidup di dalam kebenaran, saya harus menaburkan damai itu kepada orang lain. Jadi kalau ngomong sama orang, tenang aja, ya kan? Tuhan tolong, betul? Itu memberikan ketenangan kepada sesama orang percaya. Jangan, iya bener, medeni gue, wah nakutin saudara. Enggak begitu, iya kan? Kalau membaca ini, saudara sudah terima damai firman Tuhan, maka saudara akan berkata kepada orang-orang lain, orang percaya yang lain, oh enggak, pasti Tuhan tolong. Pasti, kalau engkau benar membaca firman Tuhan, berdoa, pasti ada ketenangan, pasti ada kedamaian. Kita menabur kedamaian, kita menabur ketenangan. Memang iblis bekerjanya begitu saudara, menaburkan segala ketakutan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, lalu iblis terus menteror kan. Adam dan Hawa diteror, wah kamu sudah jatuh dalam dosa. Padahal Tuhan berkata, kalau engkau mengaku dosa dengan lidahmu, berlutut, mengaku dengan lidahmu, Tuhan ampuni. Dan kalau Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Itu prinsipnya. Dan tidak ada dakwaan tuduhan lagi dalam kehidupan saya dan saudara. Saya sudah free, sudah bebas. Saya sudah merdeka, ditebus oleh darah Kristus. Kalaupun ada kesalahan dosa, saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni, aku tidak mau melakukan lagi. Jagai aku Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku Roh Kudus, pegang tanganku supaya aku tidak jatuh lagi. Tapi ada banyak orang yang dituduh oleh pekerjaan iblis, menteror, mendakwa, membuat orang percaya kehilangan damai sejahtera. Yang ketiga, P,
penting kita hidup dalam kebenaran. Nah, ini saya renungkan, saudara. Sejauh mana saya hidup di dalam kebenaran? Dalam konteks ketika menghadapi situasi membuat saya tetap tenang, saya tetap damai, saya tetap sukacita. Sejauh mana saya yang menilai diri saya sendiri? Nah, kemarin saya sudah berbicara untuk saudara mengambil keputusan. Dalam satu sisi ada pengaruh-pengaruh eksternal. Tapi kalau orang yang hidup di dalam kebenaran, dia berkata begini, Tuhan memang sulit. Aku juga mendengar di luar-luar suaranya menakutkan aku Tuhan. Tapi aku mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Aku mau lebih banyak mendengar suara-Mu Tuhan. Lalu Roh Kudus yang memberikan kekuatan, saudara. Maka ada satu lagu, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Semakin sadar kita bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri, bahwa kita butuh Roh Kudus yang memegang tangan kita setiap hari. P yang ketiga, penting kita hidup dalam kebenaran. Jadi saya ulangin saudara, P yang pertama, perbanyak belajar firman Allah. Lalu D, dia sumber damai sejahtera. Lalu P, penting kita hidup dalam kebenaran. Ya. Nah, ini yang bagian ketiga menjadi koreksi saya dan saudara. Saya dan saudara tentunya sudah banyak dengar firman Tuhan. Saudara mau dengar firman Tuhan kayak apa zaman sekarang? Bisa kan saudara? Tinggal buka YouTube semua. Mau dengar hamba-hamba Tuhan yang khotbah seperti apa? Ada semua saudara. Tapi ini bagian koreksi dalam hidup saya dan saudara. Apakah kita hidup di dalam kebenaran yang kita dengar? Yang saya sampaikan. Ya. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Ya. Tadi penulis tadi berkata luar biasa. Tidak ada damai di antara negara jika tidak ada damai di negara. Tidak ada damai dalam negara jika tidak ada damai dalam orang-orangnya. Tidak ada damai dalam orang-orang jika orang-orang tidak menyerahkan hidupnya ke tangan si Raja Damai. Kita datang kepada alamat yang benar. Raja Damai. Yesaya sudah menubuatkan akan lahir Raja Damai, Yesus Kristus. Maka ketika saya datang kepada Tuhan, saya berkata begini, Tuhan, aku percaya, aku mau belajar hidup dalam sistem kerajaan Allah, hidup dalam sistem kebenaran-Mu, sehingga itu akan melahirkan damai sejahtera, sukacita dalam hidupku. Renungkan firman Tuhan ini, kiranya menjadi bagian berkat dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita berdoa saudara. Kita nyanyikan satu pujian. Kalau ku cari damai hanya dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup,
hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Oh, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Oh, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Oh, hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan sudah disampaikan sore hari ini. Tidak ada damai dimanapun kecuali di dalam Yesus. Ini iman percaya kita sebagai orang percaya. Ketika engkau mengalami kegelisahan, engkau mengalami ketakutan, kekhawatiran, datanglah kepada Yesus. Hiduplah dalam sistem kerajaan Allah, dalam sistem kebenaran yang sudah diberitakan sore hari ini. Engkau akan melihat, akan diberikan damai sejahtera dalam hatimu. Dalam pikiranmu, engkau tidak takut khawatir lagi. Tapi engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan firman Allah dan Roh Kudus akan menghibur kita. Dia akan menghibur kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak mengerti pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi satu hal, firman Tuhan sudah menyatakan bahwa Dia adalah satu-satunya sumber sejahtera yang sejati. Damai itu akan diberikan kepada orang-orang yang mencari Dia sebagai sumber damai sejahtera. Mari kita nyanyikan pujian ini. Dengan kesungguhan kita percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Oh, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui
dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Oh, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, haleluya, bersama Dia hatiku damai, alam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Oh, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, haleluya, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus jawaban hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bapa di surga, kami percaya bahwa hanya Yesus jawaban dalam hidup kami. Ketika kami hidup di dunia ini, banyak pergumulan persoalan yang seringkali menghilangkan damai sejahtera dalam hidup kami. Seringkali kami takut, khawatir, dan gelisah. Kami kehilangan damai sejahtera. Tapi malam hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk kami belajar banyak akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mencari sumber damai sejahtera yang sejati adalah Engkau, Tuhan Yesus. Dan kami mau belajar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, hamba sudah selesai menyampaikan berita firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja mengingatkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kami semua. Bukan hanya menjadi logos, kami tahu, kami mengerti, kami memahami. Tapi firman-Mu hidup dalam hidup kami. Haleluya. Dan sore hari ini kami menyatakan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mau belajar hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Karena ketika kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kami akan mendapatkan damai sejahtera, kekuatan dari Tuhan. Maka kami pun menjadi alat Tuhan untuk menebarkan berita yang membawa damai kepada banyak orang. Maka orang di sekeliling kami menikmati damai sejahtera lewat kehidupan kami semua. Kami tidak menebarkan hal-hal yang membuat orang takut, tapi kami mau menebarkan, membuat orang menjadi damai, menjadi kuat mendengar berita tentang firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Teruslah bekerja Tuhan. Bagian-Mu adalah memperkuat firman Tuhan tertanam di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau sungguh luar biasa sudah memberkati kami dengan firman Tuhan sore hari ini. Kami mempercayakan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun kami percaya tangan-Mu memegang kehidupan kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami aman, ada dalam perlindungan tangan kuasa Tuhan yang mendatangkan kenyamanan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah Engkau terus yang mengingatkan firman ini dalam hidup kami masing-masing. Kami sudah terima firman Tuhan dan bersyukur. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian.